Akhirnya pas dari situ gue ngechat kakaan gue lah, namanya si Michelle kan. Gue bilang, "Kak, lu di mana?" Kata dia, "Gue ada di sini deh." Kata dia, "Kenapa?" "Gue kayaknya mau pindah kosan nih," kata gue. "Kenapa?" Nggak tahu, kayaknya serem banget gitu kan. Akhirnya dia nawarin, "Ya udah yuk kos berdua." 5 menit atau 10 menit dia bangun. Karena? Dia bangun kesurupan, Bang. Akhirnya kita berdua, lu bayangin nggak, lari-lari dari lantai 4 ke lantai 1. Sampai pas udah kita jatuh, kita lihat kok dia deket banget, cepet kan. Aneh, kita aja lari-larian gitu. Ada bapak-bapak tuh, gue nggak ngerti dia siapa. Pokoknya dia pakai kaos oblong warna putih, nggak tahu China. Nggak lama teman gue si Karena ngomong, bikin status juga. "Tolong dong, ini si Ola kesurupan." Nggak lama dari gue kasih tahu itu. Hola guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. Jadi malam hari ini tentunya dengan narasumber kita akan ada cerita-cerita horor lagi. Yang kali ini ceritanya agak seram, tadi di spoil dikit gue, ceritanya tentang dia jalan-jalan dan ngambil sebuah foto dan ternyata di dalam foto itu mereka ternyata foto bareng dengan makhluk astral lainnya. Sebelum kalian mulai jangan lupa kalian persiapkan perlengkapan amunisi kalian sebelum kalian menonton, kayak minuman, popcorn atau apapun itu untuk nemanin kalian selama kalian dengerin atau nonton podcast ini. So langsung aja kita mulai podcastnya. Halo, selamat malam. Malam, Kak. Dengan Mbak siapa? Kak Yuni. Mbak Yuni. Nih, Mbak Yuni nih adalah temen gua dari temen gua. Jadi long short story, dia adalah kerabat dari kerabat gua. Jadi ceritanya tentang apa nih, Mbak siapa? Widya. Yuni. Oh Yuni, oh Mbak Widya lagi. Widya siapa Widya? Itu dia, Widya siapa ya? Gua kayak kepikiran Widya terus. Anyway, gimana Mbak Yuni ceritanya? Ceritanya jadi gua sama teman-teman gua main ke satu tempat kan. Ya, di mana itu? Ada deh pokoknya di Jakarta gitu. Oh di Jakarta. Tempatnya tuh apa, alam atau? Kayak dibilang mall bukan pokoknya. Oh semi mall lah ya. Intinya tempat nongkrong lah ya. Tempat nongkrong. Tempat foto-foto estetik mungkin. Iya bisa jadi. Oke, itu tahun berapa tuh Mbak? Itu kejadian kalau nggak salah tahun 2012 atau 2013. Oh ya 2012 2013 ya. Udah lama sih. Udah lama, sekitar ya 10 tahunan sekali intinya. Ya 13 tahun lah, 10 tahun 13 tahun yang lalu. Oke. Itu lagi zaman sekolah apa? Enggak, zaman gua gawe. Oh udah gawe. Oke. Lanjut. Terus waktu itu kan gue sama teman-teman gue pada foto-foto kan, sekitar ada 4 atau 5 orang kan, perempuan semua. Nah kebetulan pas di perempuan foto semua nih? Itu iya, pas di foto itu di belakangnya tuh kayak ada lempengan emas tapi gede banget. Lempengan emas gede. Jadi pokoknya ada kayak apa sih kalau misalkan buat pajangan gitu? Lukisan? Bukan lukisan sih, tapi kayak ke lempeng emas gitu, pokoknya kayak pajangan gitu kan di tembok. Oh kayak vas bunga atau? Iya ada pokoknya kayak lempengan emas gitu. Terus kita foto-foto. Pas kita foto-foto kayak gitu, ternyata pas kita cek ada yang ikut ke foto. Oh, di antara 5 orang ini. Di antara 5 orang ini. Posisi dia tuh di mana? Di posisinya tengah? kita pas lagi gini dia ada di belakang. Di belakang. Tapi dia cuma setengah gini doang nih Bang. Mukanya setengah doang. Yang lainnya putih, terus matanya sama bibirnya doang tuh hitam kalau nggak salah. Cuma setengah doang, nggak ada full gitu. Tapi gue tahu itu perempuan. Oh itu perempuan, karena rambutnya mungkin panjang. Nggak ada rambut juga sih, cuman dari mukanya tuh kelihatannya dia tuh cewek gitu. Oke. Udah kan, udah dari situ teman-teman gue pada rame dong, kayak ini apa nih gitu kan. Mungkin sebagian teman-teman gue ada yang dihapus fotonya. Nah bagian gue tuh nggak gue hapus, gue simpen. Fotonya tuh gue simpen. Setelah di share beberapa ngapus, lu nggak ngapus? Nggak ngapus, gue balik dong ke kosan karena waktu itu memang kebenaran lagi ngekos di Jakarta kan. Oke. Itu balik malam atau? Kayaknya malam deh. Malam ya. Gue balik ke kosan. Waktu awal-awal sih biasa aja, nggak gimana-gimana kan. Ya. Cuman kok makin lama pas gue lagi sendirian kayak orang ketakutan gitu. Lu tahu iklan sketsa nggak sih yang kuntilanak itu yang tatap mata saya? Oh iya tahu. Nah itu kan dia setiap maghrib ya.
setiap ada iklan itu gue ketakutan. Yang awalnya lu nggak takut? Yang tadinya gue biasa sendiri apa sendiri ngokos sendiri kan, itu gue ketakutan. Karena lu kepikiran si foto tadi? Nggak kepikiran, tapi memang hawanya tuh kayak lain gitu, aneh. Oh tiba-tiba kayak ada seseorang tapi gue nggak tahu siapa. Sampai gue buka pintu kamar, gue lihat di sekeliling kosan gue nggak ada siapa-siapa. Setiap ada iklan kayak gitu kan, akhirnya kan gue nggak tenang dong karena gue sendirian kan. Kenapa sih hawanya nggak enak nih? Gue nggak kepikiran kemana-mana. Kata gue, akhirnya pas dari situ gue ngechat kakaan gue lah, namanya si Michelle kan. Gue bilang, "Kak, lu di mana?" Kata dia, "Gue ada di sini deh." Kata dia, "Kenapa?" "Gue kayaknya mau pindah kosan nih." Kata gue, "Kenapa?" Nggak tahu, kayaknya serem banget gitu kan. Ke gue setiap maghrib atau apa kayak ketakutan. Oh ya udah, ngokos bareng sama gue aja. Di malam yang lu merasa takut itu lu langsung chat Michelle? Mungkin nggak malamnya itu sih, kayak sehari atau 2 hari gue ngechat dia. Terus tapi selama lu di kosan itu lu ngerasain ada aneh? Biasanya gue nggak pernah ketakutan, ini ketakutan. Oh, cuman rasa takut aja? Kayak ada yang menghantui gue, kayak horor, kayak apa ya, kayak ada yang mau ngedeket tapi gue nggak tahu itu apa. Oh, kayak lu ngerasa di jendela mungkin ada yang ngeliatin? Kayak misalkan gue lagi di kasur, ada nonton TV, ada kayak ada sebelah gue, ada siapa, kayak ada seseorang lah. Oh, tapi gue nggak bisa lihat gitu. Oh, tapi lu punya perasaan itu? Punya. Oke. Dan lu akhirnya chat? Iya. Kak siapa? Kak Sarah? Kak Michelle. Oh, Kak Michelle. Karena gue nggak tenang kan, ngekos sendiri. Akhirnya dia nawarin, ya udah yuk kos berdua. Padahal kosan gue yang dulu itu tempatnya ya dibilang bagus lah, bersih gitu, nggak kumuh nggak apa. Mewah lah ya hitungannya. Iya. Dari situ akhirnya kita nyari kosan, dapet lah. Kosannya memang kalau gue bilangin udah di lantai 4. Itu kosannya lebih parah dari kosan gue yang pertama. Tempatnya udah kumuh. Kamar mandi bareng? Kamar mandi gitu. Terus pokoknya. Kamar mandi tapi sendiri? Kamar mandi kayaknya sendiri atau di luar gitu. Oke. Gue nggak inget soalnya, pokoknya pas hari itu gue pindah sama dia. Di Jakarta juga kan? Di Jakarta juga, cuma kayak beda gang atau beda daerah lah. Pas udah kesana tempatnya, pas gue lihat kok kayak gini gitu kan. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah, karena mau pindahan juga kan, udah bawa barang udah apa. Akhirnya gue sama dia tuh naik ke atas, lagi beres-beres kan. Lagi beres-beres tuh awalnya biasa aja lagi gimana. Nggak tahu kenapa kayak Kak Michelle atau gue bilang, "Kak, haus pengen minum." Kebetulan gue punya kenalan ojek di sana. Karena 2012 mungkin Gojek belum ada ya, belum ada ya. Jadi lu harus punya kenalan ojek. Nah, gue punya kenalan ojek yang suka nganterin makanan, sering nganter jalan atau kemana gitu kan. Akhirnya kita ngechat dia, gue bilang, "Bang, kesini dong," kata gue. "Gue pengen beli minum nih, bawain aqua botol." "Oh ya udah, iya, di mana?" kata dia. Gue lupa nama kosannya apa kan. Akhirnya nggak lama dia datang tuh naik ke lantai 4 kan. Nah, teman gue ini si Michelle, pas kita lagi beres-beres, pas nggak lama ojeknya datang, dia bilang, "Dek, gue ngantuk," katanya. "Ngantuk, Kak?" "Iya, ya udah tidur aja," gue bilang gitu kan. Kak Michelle-nya kira tidur. Akhirnya dia tidur. Pas gue lagi beres-beres, gue lagi ngobrol nggak tahu apa, pokoknya nggak lama dia bilang gitu, 5 menit atau 10 menit dia bangun. Karena? Dia bangun kesurupan, Bang. Lu kebayang nggak? Si Kak Michelle ini? Si Michelle-nya. Pas dia tidur, baru bilang tidur, pas bangun dia begini sambil hihihi kayak gitu. Udah kesurupan? Dia kesurupan. Gue sama ojek kan kaget ya. Oh, ojeknya akhirnya udah datang? Masih ada. Oh, masih ada. Kebetulan emang lagi ada ojek itu. Pas dia bangun, dia ketawa, dia ngeliatin gua mulu. Gue ngeliatin ojeknya dong. Kata gue, "Kenapa ini?" Dia ngeliatin gue terus kan. Kata gue, "Kenapa ya?" Gue feelingnya kayak, kok sama gue sih, gue nggak ada masalah sama dia gitu kan. Tapi ojeknya juga ngeliatin gue mulu, gue ngeliatin ojeknya. Akhirnya pas udah lama dia tetap kayak begitu kan. Kita kan takut dong, Bang. Maksudnya orang kesurupan gitu. Dan kebenarannya gue lagi nggak sendiri, berdua sama ojek itu. Akhirnya kita berdua, lu bayangin nggak, lari-lari dari lantai 4 ke lantai 1. Mana yang tangganya begini, terus begini kan. Begini tuh kayak apa sih yang kotak? Oh iya, letter gini kan. Gua tuh lari-lari berdua sama dia, tarik-tarikan sama ojeknya. Sampai kita jatuh di tangga. Saking takutnya. Karena dia ngejar, si Michelle ngejar? Ngejar. Pas gua jatuh gitu, dia tuh jalan pelan-pelan tapi cepet banget. Pelan tapi cepat? Pelan tapi kayak cepet. Jalan cepet lah ya? Sambil gimana sih, kayak orang lagi ngelayang gak sadar diri gitu. Kayak emang kesurupan kan ya. Tapi dia ngelayang apa? Enggak ngelayang sih, kayak jalan tapi pelan. Tapi kayak gimana ya, susah deh nggambarin. Auranya aura memang ini banget. Iya, beda auranya.
Sampai pas udah kita jatuh, kita lihat kok dia deket banget, cepet kan. Aneh, kita aja lari-larian gitu. Dia udah jalan sepelan tapi udah mau sampai. Lu jatuh di tangga situ? Iya, terus pas udah dari situ kan ke depan nih. Kebenaran pintu kosan itu kan kaca ya. Akhirnya kacanya pecah dong. Gara-gara kita mau keluar sampai lari-larian tarik-tarikan kayak gitu kan. Oh, karena lu buru-buru akhirnya takut lah, kaget kan. Udah gitu, oh enggak, pas di atas gue tanya sama dia. Oh, sebelum ini? Kenapa gue punya salah sama lu kalau nggak salah. Terus dia diem dong. Pas udah gitu gue lari lagi tuh ke depan kan. Lu tanya itu tuh karena lu tahu si Michelle udah kesurupan? Oh, lagi kesurupan. Apa lu pikir itu Michelle? Enggak, dia lagi kesurupan. Oh, sengaja lu soalnya tanya? Dia ngeliatin banget sampai melototin. Oh, lu tanya ke si makhluk inilah ya? Dia melototin gue terus, kata gue ada apa kan, gue nggak tahu ya. Akhirnya kita nyampe dong, pas udah kaca kosannya pecah kita buka ke depan. Orang-orang kosannya pada keluar tuh. Kenapa Ri? Disangka orang-orang ribut kan. Kata gue enggak, ini bukan ribut. Gue bilang kenapa, ini kita kemarin foto-foto di sini tapi ini ada yang ngefoto. Masa ya, coba lihat katanya. Akhirnya gue kasih lihat dong fotonya sama yang nanya itu tuh, yang orang kosannya pada keluar gara-gara kita disangkanya ribut. Nah, keadaannya si Michelle tuh gimana? Dia sadarnya masih gimana? ngelayang gitu kalau nggak salah. Masih gitu kan, itu keluar kan. Gue pokoknya hari itu nggak tahu deh, pokoknya ada orang kosan, terus ada bapak-bapak pakai baju putih kayak engkong-engkong gitu, terus gue sama ojeknya kan. Terus pas gue tanya ke Misal, kenapa lu ngejar gue, emang gue bikin salah sama lu? Kan gue gak punya salah sama lu. Terus dia jawab, foto gitu. Pas dia jawab foto gitu, nah itulah gue kasih lihat ke orang-orang anak kosan. Keadaannya Michelle juga masih kesurupan? Masih, akhirnya pas dari situ gue baru soalnya pas sebelumnya itu dia sempat kayak, Dek, kamu masih punya nggak foto yang itu? Aku mau pasang nggak bisa nih, fotonya nggak ada. Oh, masih ada, Kak. Ya udah kirim ya, sebelum dia kejadian mau tidur itu kan. Akhirnya nggak tahu kenapa pas dia ngomong foto kayak gitu, ada bapak-bapak tuh, gue nggak ngerti deh dia siapa. Pokoknya dia pakai kaos oblong warna putih, nggak tahu China atau orang biasa, tapi dia pegang kepalanya si Michelle. Dia pegang, gue ngapusin foto. Pas dia pegang, si Michelle-nya pingsan. Oh, sadar lah akhirnya. Sadar, akhirnya dari situ pas dia sadar, gue bangun. Gue juga sempet nggak nanya tuh sama si itu orang itu yang megang kepalanya dia. Yang pakai kaos oblong ini. Terus udah gue hapus kan fotonya. Akhirnya pas dia sadar kayak, Dede kenapa? Gue masih kaget dong, masih kayak trauma. Kata gue, udah Kak, lu diem aja kata gue. Jangan ngedeketin gue dulu. Kenapa? Udah diem kata gue. Apa ya, kaget banget deh. Terus gak lama dari situ gue bilang sama teman-teman gue, kan dulu masih pada pakai BBM kan, zamannya BBM tuh. Gue bikin status kayak, tolong dong yang punya foto yang kemarin dihapus aja kata gue. Soalnya ini si Misa baru kesurupan gara-gara fotonya ada, dia bilang pengen dihapus. Terus saya teman gue tuh si Ola ngomong gini, gue kemarin pasang foto itu nggak kenapa-napa, biasa aja, nggak gimana-gimana. Oh ya udah, yang penting mah gue udah ngasih tahu ya kata gue, soalnya ini baru kejadian kata gitu kan. Nah, di foto yang kamu sebar ini semuanya kan disebar kan? Artinya berarti ke copy fotonya. Iya. Itu ada gambar sosoknya juga di gambar itu? Apa cuma di HP kamu? Ada semua. Oh, ada semua. Pas di-share di BBM itu. Oke. Ada, itu cewek kayaknya sampai sekarang juga kayaknya, kalau misalkan gue lagi ngebayangin apa, kayaknya masih ada tuh dia. Nggak hilang gitu aja. Di kosan itu apa? Ya, nggak tahu sekarang atau di kosan. Terus masih Siola nih, Siola kan udah ngomong kayak gitu. Kemarin gue ngepost juga nggak apa-apa kata Siola. Iya, nggak jadi kejadian apa-apa. Oh ya udah, gue bilang yang penting gue udah kasih tahu ini kejadiannya baru si Michelle kesurupan gara-gara foto itu. Akhirnya pas dari itu udah tuh, nggak lama teman gue si Karena ngomong bikin status juga. Tolong dong, ini si Ola kesurupan. Nggak lama dari gue kasih tahu itu. Tapi kebetulan Ola nggak ngekos bareng lu. Nggak ngekos, cuma kita bertemanan itu kan BBM masih sama ya, jadi kita bisa lihat-lihatan kan. Pas nggak lama gue kasih tahu kayak gitu, nggak lama dia kesurupan. Parah kan? Bisa dari si Michelle ke si Ola tuh jangkanya nggak jauh banget, deketan. Makanya kata gue, kok bisa begitu tuh kan? Gue bilang juga apa? Kata gue hapusin. Akhirnya kan yang lain nggak percaya, gue suruh hapus kan. Akhirnya pas si Tere Karena ngomong kayak gitu,
oh tolong dong ini si Ola kesurupan. Nggak lama si Olanya nggak tahu sadar nggak tahu gimana dia bikin status lagi kayak minta maaf ke yang di foto itu. Dan di grup akhirnya lu ngomong apa sih Ola? Kata gue juga apa gitu? Enggak sih, gue dari situ kayaknya lost contact deh karena kan dia udah meminta maaf kayak maaf ya gara-gara aku kamu nggak tenang kalau nggak salah. Terus dia bilang mudah-mudahan pas udah ini kamu tenang di sana, pokoknya kayak permohonan maaf gitu deh. Oh si Ola ini bikin status. Dan si setan ini tuh makhluk ini tuh hilangnya gimana? Kamu tahu dia hilang itu gimana? Pokoknya pas kejadian kita udah kesurupan si Michelle sama si Ola, udah tuh gue balik akhirnya nggak ke situ. Gue balik lagi ke Bogor, kosan yang gue mau pindah. Yang baru beberapa hari yang lantai 4 itu gimana? Iya, jadi pas udah kejadian itu kalau nggak salah nggak gue tempatin tempatnya cuma sehari doang atau apa pas kejadian. Karena saking takut juga akhirnya gue balik deh kalau nggak salah ke Bogor. Dan selama lu di Bogor, lu ngerasain ada hal lain lagi atau? Di Bogor nggak sih? Aman berarti ya? Nggak, cuma kayaknya sekarang kayak suka keingetan aja. Oh suka keingetan ini. Dan cerita itu tuh real, beneran kenyataan gitu. Gue pernah dikejar orang kesurupan tuh, pernah. Itu serem banget sih ya. Dia kayak dia tangannya sambil ngejar sambil gini. Sambil begini sambil hihi, terus dia jalan sambil gini, gimana sih? Wah gila serem banget. Pokoknya gue juga aneh makanya kayak gue tahu mana yang bener mau kesurupan beneran atau yang pura-pura tuh beda gitu. Kelihatan ya. Kelihatan. Dari mukanya, dari matanya. Mukanya, dari gerak-geriknya. Nah dari situ gue balik tuh kalau nggak salah. Makanya gue juga nggak inget, soalnya emang udah kejadian lama kan. Terus akhirnya yang siapa yang kesurupan di kosan? Si Ola. Bukan, Ola si Michelle. Nah si Michelle ini gimana? Setelah si dia sadar tuh dia cerita apa? Dia sadar akhirnya gue ceritain kata gue, lu tuh kesurupan kak, gue bilang. Lu kan kemarin bilang kan mau foto itu kata gue. Kalau yang lu kan nggak bisa dipasang, nah kebenaran yang gue bisa kan. Nggak lama lu kesurupan, lu tuh udah Bang Ojek. Gue bilang emang iya deh, iya beneran gitu gue. Pokoknya dari situ kayak udah nggak mau ngedeket-deket sama dia lagi tuh, saking takut trauma lah kata gue. Anjir gue dikejar-kejar orang kesurupan. Dan lu tuh jatuh sempat terluka nggak apa gimana? Gitu? Enggak sih, ya? karena yang di depan gue tuh Abang Ojeknya. Jadi gue kayak. Tapi lucu sih Abang Ojeknya ikutan takut ya. Iya ya, padahal dia ini dibilang ada umurnya, udah ada umurnya loh. Maksudnya lebih berpengalaman lah ya harusnya. Ya harusnya siapa tahu mungkin dia bisa kali ngusir atau gimana, tapi ini enggak, malah kita Tapi si lari-larian kaos berdua. oblong ini lu nggak tahu karena kan dia yang megang kepalanya. Nggak tahu tiba-tiba dia kayak di depan kosan tuh lagi jalan-jalan gitu aja. Entah dia tahu mau kejadian kayak gitu, entah apa. Soalnya timingnya tepat ya. Timingnya pas gue lagi kayak gitu gue soalnya kan bisa kalau ada orang kesurupan kita bingung kan cari orang yang bisa. Iya. Ini enggak, gue nyaksiin kok kayak dia pegang kepalanya gitu, pegang jidatnya gini nih sama belakangnya kalau nggak salah. Nggak lama dia si Michelle pingsan sampai lemas badannya turun ke bawah. Apa sebenarnya dia yang ngirim si bapak-bapak itu tuh memang kayak kita nggak tahu, ini cuma teori konspirasi gue aja kayak. Nggak mungkin karena, sih ya. Karena si bapak itu lewat tiba-tiba. Apa bapak itu penghuni kos bukan? Kayaknya orang-orang situ deh. Oh penghuni kos juga? Bukan penghuni kos, tapi kayak di kosan itu kan pasti ada beberapa tempat ya. Nah kayaknya itu dia orang situ. Kayaknya sih emang orang kayak pintar gitu sih. Soalnya kelihatan kok dia nggak banyak ngomong. Nggak tanya gue kayak gimana gitu. Kayak kenapa kejadiannya apa enggak. Tiba-tiba aja dia pegang Tiba-tiba dia pegang si Michelle. Dan dia Michelle sadar. Iya, Michelle pingsan. Nggak lama dia sadar, gue masih panik, gue pusing, gue nggak banyak tanya kesana sini, gue nggak tanya dia siapa. Dari situ udah. Dan si Michelle sempat ngomong foto. Gue kaget. Maksudnya kayak gue nggak pernah punya masalah sama orang, terus gue nggak pernah bikin ribut sama orang siapapun, gue nggak pernah gitu. Terus tiba-tiba gue dipelototin. Pokoknya gue tuh kayak musuh gitu. Kayak lu ada dendam sama gue pas dia kesurupan itu. Karena lu satu-satunya orang yang belum hapus fotonya. Mungkin ada beberapa enggak, Ola masih ada. Oh Ola, lu dan Ola. Ola masih ada. Makanya pas dari situ yang gue aneh emang kenapa kok tiba-tiba di kosan gue ngerasa serem ya, ngerasa takut. Padahal gue kosan dari dulu biasa sendiri gitu kan. Ternyata pas pindah sama dia kejadian itu. Tapi itu serem banget sih ya. Parah sih. Dan itu kejadiannya malam-malam kan? Iya malam. Wow, gila sih. Jadi kalau lu foto lagi nextnya di lain tempat lu pasti lebih
Lebih careful apa sekarang lebih berhati-hati apa kayak udahlah itu kan masa lalu? Itu mah nggak ngerti ya, kita kan foto asal foto aja, Iya. nggak tahu bakal ada yang ikut sama enggak kan. Iya. Tambah itu kan fotonya siang-siang juga ya. Itu malam juga deh. Oh fotonya juga kalian malam-malam? Kayaknya malam deh. Tapi Lagi di ngumpul tempat main. di tempat umum kan? Maksudnya rame orang kan? Iya rame orang. Jadi nggak mungkin kepikiran kalau ada makhluk lah ya? Iya, makanya pas udah kejadian itu kita ketemu lagi tuh sama teman-teman gue yang kemarin foto-foto kan. Makanya pas si Meme bilang tuh, iya kemarin makanya pas gue tahu tuh ada yang ikut mah gue langsung hapus kata dia. Makanya gue nggak kenapa-napa, dia bilang gitu. Kata gue ya kan gue pikir nggak bakal kejadian kayak gitu, ya gue pengen simpen aja. Emang jelas banget kan, jelas banget deh fotonya, cakep sih kata gue kalau misalkan dia masih ada. Kalau dia ini, tapi kan mukanya cuma setengah. Setengah gini, terus kelihatan matanya tuh sipit tapi hitam, sama bibirnya di kalau nggak salah, sama hidung. Berarti lumayan jelas ya kalau lu bisa lihat mata dan bibir. Iya. Gue pernah ada nanti deh kalau saat itu. Gambaran-gambarannya. Oh, nanti dikasih tahu aja editor kita. Iya, karena nanti kita kasih tahu sketsanya kayak gimana. Karena sayang sekali guys, fotonya itu sudah tidak ada. Iya. Jadi kita nggak bisa share ke kalian lah ya. Cuman kalau bisa ngasih tahu tuh foto di mana sih, tempatnya mana? Kalau lu boleh ngasih tahu, boleh. Kalau nggak mau juga. Ada deh pokoknya di Jakarta. Oh, ada di Jakarta lah ya. Pokoknya teman-teman gue buat kayak si Meme, Ola, Michelle sama Karena pasti tahu itu di mana. Karena itu mereka pasti kejadian itu tuh membekas lah ya. Oh iya. Apalagi untuk Michelle dan Ola yang kesurupan. Nextnya apalagi buat Ola yang sempat sotoy, gue nggak apa-apa gitu. Cuman dia kena. Ya, nextnya pembelajaran buat kalian semua. Oke, Mbak Yuni, terima kasih banyak ceritanya malam ini, sungguh sangat amat menyeramkan. Thank you banyak Mbak Yuni. Oke Kak. Oke, jadi cerita malam hari ini sungguh amat menyeramkan ya. Bayangin kalian di posisi teman lu sendiri satu kosan, dia kesurupan dan dia melakukan gerakan seperti ini dan tertawa perempuan. Itu pasti sangat amat menyeramkan. Bahkan sampai Mbak Yuni tadi lari-lari sampai terjatuh, sampai ngancurin kaca kosan orang. So pelajarannya malam ini sih kalau lu foto tolong di cross check lagi, dan ya kalau memang lu merasa lu tidak nyaman dengan foto tersebut, make sure aja lu pastiin foto itu apakah foto ini like disimpan atau tidak. So terima kasih banyak untuk semua penonton dan pendengar KPR Kaktus Podcast. Kalian semua jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan kalian juga jangan lupa kalau kalian punya skill editing, kalian klip video-video kita dari episode pertama sampai yang hari ini. Kalian klip, kalian masukin ke sosial media kalian. Nanti insight-nya kalian screenshot, kirim aja ke kontak di bawah sini. Nanti dapat hadiah dari tim KPR. So, terima kasih banyak. See you on next KPR. Thank you. Terima kasih.